Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fania Moresyagian, NIM 0308172094. Saya dari Universitas Negeri Islam Sumatera Utara. Baiklah, saya di sini dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas magang 3 saya. Baiklah, adapun judul makalah yang ingin saya sampaikan adalah peraturan-peraturan pemerintah tentang anak usia dini. Masuk kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian anak usia dini. Jadi, anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Jadi, anak usia dini ini merupakan usia di mana anak mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat. Usia ini disebut sebagai usia emas atau golden age. Masuk kita ke materi selanjutnya, yaitu Undang-Undang tentang Pendidikan Anak Usia Dini. 1. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B, Ayat 2, dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 9, Ayat 1, tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan berkarya dan bakatnya. Yang ketiga, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Butir 14 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut. Makasih ya. Sedangkan pada pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini ini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan atau informal. Selanjutnya, pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, taman kanak-kanak atau TK, Rodotul Atfal, atau bentuk lain sederajat. Selanjutnya, pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan non-formal, kelompok bermain atau KB, tempat penitipan anak atau TPA, atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya, pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan informal, yaitu pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Selanjutnya, ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang keempat, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab
kemasyarakatan, dan kebangsaan. Materi selanjutnya tentang pelaksanaan PAUD di Indonesia, yaitu secara internasional, perhatian terhadap pendidikan anak usia dini semakin serius sejak dirancangnya Education for All atau pendidikan untuk semua. Dari pernyataan pendidikan untuk semua, seharusnya manusia mengambil atau mendapatkan pendidikan dari sejak lahir sampai kematian menjemput. Karena dengan pendidikan manusia dapat melakukan sesuatu dan dapat berkehendak sesuai dengan keinginan. Adapun kebijakan PAUD secara nasional telah ditetapkan dalam beberapa ketetapan, di antaranya 1. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat kutipan, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu persatuan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tertulis pada pasal 28C ayat 2 bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas kehidupannya dan demi kesejahteraan umat manusia, membuka peluang bagi anak-anak kurang mampu untuk dapat memperoleh pendidikan yang layak seperti anak-anak lain. Karena pendidikan yang layak adalah hak asasi setiap manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tertulis bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan hakat dan martabat secara kemanusiaan. Yang keempat, sampai pada akhirnya komitmen yang tinggi dari pemerintah Indonesia terhadap pengembangan anak usia dini dibuktikan dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/2001 tentang dirinya Direktorat PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Masuk kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang pemahaman PAUD. Keterkaitan antara pemahaman dan pengetahuan adalah bahwa pengetahuan dan pemahaman lahir sebagai akibat proses. Terdapat 3 poin. Yang pertama itu adalah kognitif, yang berhubungan dengan pengetahuan teori, pemahaman fakta, prinsip, dan penerapannya. Tujuan ini dibagi atas ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Yang kedua, efektif, yaitu menunjukkan pada tujuan sehubungan dengan sikap, nilai, aspirasi, dan penyesuaian. Yang terakhir itu adalah psikomotorik, yaitu kemampuan yang menekankan kepada keterampilan motorik atau gerakan. Jadi cukup sekian hasil dari isi makalah saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.